Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Syapatanda dengan NIM 23140108 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana membuat Active Directory Domain Controller pada Windows Server. Oke, sekarang kita mulai praktek setting Active Directory Domain Control. Oke, pertama kali kita sudah siapkan dulu virtual machine Windows Server yang mau kita set di sini. Di sini saya sudah siapin Windows Server 2019 yang sudah diinstal. Oke, di bagian setting namanya saya ganti biar jelas Win Server 2019 DC karena dia akan berfungsi sebagai domain controller. Oke, kemudian di sini ada catatan. Nah, ini server 19 DC fungsinya sebagai domain controller. Hostname JKT Dex DC 1, domain sukasuka.com, user administrator, passwordnya rahasia DC 2023. Kemudian ada DSRM password. Oke, kemudian kita setting dulu. Kita siapin networknya. Networknya kita gunakan host only adapter. Kita buat, jadi kita akan membuat network sendiri. Nah, diagramnya kira-kira seperti inilah. Jadi dari Oracle VM host only network, kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting JKTC1. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Oke, pastikan seperti ini ya networknya, host only adapter, name-nya virtual host only Ethernet adapter. Nanti dia akan mendapatkan IP di range ini antara 192.168.156.01 sampai 254. Cuman IP-nya nanti kita akan statikin. Oke, kita start dulu Windows servernya. Oke, udah start. Ini kita tunggu login dulu. Oke, ini passwordnya belum sesuai dengan catatan tadi. Jadi saya akan ubah passwordnya dulu. Untuk mengubah password, ya gampang banget. Kita masuk ke komputer manajemen aja, biar lebih enak gantinya di local user and group. Oke, saya ganti passwordnya dulu, administrator set password, kemudian sesuai namanya tadi, rahasia DC 2023. Anda silakan bikin password Anda sendiri. Ini password loginnya ya, login administrator. Oke, udah di set. Oke, sekarang gimana cara membuat domain controller utama? Caranya begini, pertama kita tentukan dulu IP address-nya, karena yang namanya service itu di mana-mana itu menggunakan static IP address untuk mudah di manage. Kita cek dulu IP-nya sekarang berapa. 192.168.56.11. Ini udah saya statikin. Kalau Anda belum tahu cara buat statiknya, gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network and sharing center. Oke, kita lihat di sini adapter yang ada di sini. Kita masuk ke properties. Oke, ubah IP-nya menjadi static. Di sini saya pakai range yang sesuai disediakan oleh VirtualBox, yakni 192.168.56 sekian. Di sini ya saya taruh 1, default gateway kosongin aja. DNS-nya saya masukin DNS lokal, tujuannya ya ini supaya enggak apa-apa ya, karena kita belum punya DNS server. Jadi DNS-nya ini
menunjuk ke diri dia sendiri aja dulu. Kalau Anda pernah tahu yang namanya network yang sudah tahu alamatnya 127.0.0.1 itu apa. Oke, kemudian close. Selanjutnya kita harus mengganti hostname. Kita klik di local server. Kita lihat di sini komputer name atau hostname. Oke, ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita klik aja. Nah, ini di sini klik aja komputer name-nya, kemudian klik change. Nah, ini komputer name atau hostingnya kita ganti sesuai catatan kita. JKT DC1. JKT ini lokasinya misalnya di Jakarta. DC1 ini sebagai domain controller yang satu, yang pertama, yang ke-1. Klik OK. Klik OK lagi, klik close. Nah, dia minta restart. Oke, kita restart aja. Oke, kita tunggu di restart sampai login lagi. Oke, sekarang kita login dengan password yang tadi dibuat. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke server manager. Ini dialog seperti ini, di close aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini domain controller utama, di bagian menu dashboard di server manager ini klik manage, kemudian klik add rules and feature. Artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa. Oke, di sini ada pemberitahuan sebelum dimulai, ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Di sini administrator harus punya password yang kuat, yang gak gampang ditebak. Kemudian network setting seperti IP address sudah dikonfigur, kita tadi sudah konfigur menjadi static. Lalu pastikan update industri, update Windows yang versi terakhir sudah terinstall. Ya, ini cuman ketentuan aja ya. Kemudian kita klik next. Nah, kita mau install server ini sebagai apa? Role based atau remote desktop service. Karena kita ini lokal, jadi belajar role based installation. Klik next. Oke, nah ini informasi. Jadi servernya ini cuma satu kelihatan di sini, JKT DC1. Artinya kita belum punya server yang lain. Kita belum bikin grup apapun. Kita belum bikin domain apapun. Jadi server yang muncul di sini hanyalah server yang sedang kita jalankan. Oke, klik next aja. Oke, di sini kita bisa pilih server rules, peran dari server ini sebagai apa. Kita lihat di sini ada Active Directory Service, domain service dan sebagainya. Bahkan bisa sebagai DHCP server, DNS server, Hyper-V, berbagai macam tipe server yang bisa kita gunakan. Jadi Windows Server ini mau perannya sebagai apa, rule-nya sebagai apa, karena kita membuat Active Directory, Daemon Service, kita pilih aja yang ini. Oke, setelah diklik, nah ini kita ditanya fitur apa aja yang mau kita gunakan di Active Directory Domain Service ini. Nah, di sini kita nggak bisa menginstal Active Domain Service kecuali service-service yang di bawah di sini sudah terinstall. Ini cuma informasi aja, sebaiknya tambahkan. Oke, add fitur, kemudian next. Nah, ini adalah tambahan lagi yang mungkin kita install sebagai apa. Defaultnya adalah Group Policy Management. Yang ini wajib ya, harus install, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai IIS hostable, web core, contohnya sebagai web server, mau di BitLocker Drive atau Cryption background. Fitur-fitur tambahan aja Anda silahkan lihat ke bawah. Kalau
ini kalau mau tahu ini fitur apa di server, kita bisa install, tapi default kita pakai aja yang ini aja, enggak masalah. Oke, kemudian kita klik next. Ini keterangan IDDS Service Store Information about user computer device on the network. Ini adalah fitur tambahan lagi, nggak wajib Azure. Kita directory ini bawaan dari Microsoft, 5 fitur dari Microsoft, kita klik next aja. Oke, kemudian kita install aja karena kita akan mulai menginstal. Oke, ini butuh waktu beberapa saat, beberapa menit, jadi kita tunggu aja, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai diinstal, kita klik close. Nah, ini diperhatikan di kanan atas ini ada notification di sini. Nah, di sini ada pilihan promote the server to admin controller. Kalau ada notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada yang harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi di bawah sini, fitur installation sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di service remote di service to domain controller. Nah, selanjutnya kita klik saja di sini remote di service to domain controller. Oke, di sini kita masuk ke development configuration. Kita ada pilihan development operation, ini sebagai apa, bukan sebagai apa, mau dijadiin apa. Add a domain controller to an existing domain. Ini maksudnya kita harus bisa menambahkan domain controller ini, si server ini, ke domain yang sudah ada, tapi kita nggak akan pilih yang ini karena kita belum bikin domain sama sekali. Kalau yang di bawah ada add new domain to an existing forage, kita belum punya forage, ini baru pertama kali kita bikin setting server, jadi kita nggak akan pilih yang ini. Seharusnya kita pilih yang ada add new forage root domain name. Nah, root domain name-nya ini, nama domainnya apa, kita ketik aja yang tadi sukasuka.com. Nah, ini nama perusahaan yang kita gunakan, sukasuka.com. Mereka ini domain yang saya catat di sini. Oke, kemudian klik next. Kita tunggu dulu, dia lagi konfigurasi. Oke, sekarang di sini ada konfigurasi lagi, konvensional levelnya. Ini untuk kompatibilitasnya Windows Server berapa, kita bisa lihat di sini. Forage fungsional levelnya, kenapa di sini ada pilihan, ada Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 sampai 2016. Karena kini terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows versi lama. Kenapa ya? Karena upgrade Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya sehingga kita bisa tentukan kompatibilitasnya server ini, kita mau Windows Server versi berapa. Biasanya masih pakai versi yang lama karena harganya lebih murah lisensinya daripada yang baru. Oke, di sini kita forage levelnya pilih saja yang 2016 karena kita kan servernya 2019, jadi kompatibilitasnya saya nggak ada yang 2016. Oke, domain name sistem DNS global catalog, yang ini spesifikasi, jadi artinya server ini bisa berfungsi sebagai DNS dan sebagai global catalog. Nah, fitur global catalognya aktif. Kemudian password. Nah, ini password directory service restore mode atau DS
RM. Fungsinya apa? Kalau misalnya terjadi masalah pada server, kita bisa merestore, kita bisa mengembalikan konfigurasi di directory service dari server ini. Passwordnya apa? Kita lihat catatan di SM4 rahasia 2023 R yang besar ini. Ingat ya, passwordnya ini sensitif. Oke, klik next. Oke, di sini ada peringatan karena kita belum punya DNS server, jadi kita abaikan saja dulu. Nanti kita ini bisa dibikin, bisa kita buat nanti DNS servernya, kita bisa buat nanti. Klik next aja, nggak masalah. Oke, sekarang kita akan disuruh membuat NetBase. NetBase itu adalah komputer name atau hostname perangkat yang tipe zaman dulu banget, tahun 90-an bahkan sebelum tahun 2000-an. Waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2000-an, yang namanya komputer name itu tidak boleh lebih dari 12 karakter zaman dulu ya. Kalau setelah 2000-an ke atas, nah itu udah boleh. Nah yang ini buat kompatibilitasnya aja. Kalau seandainya di perusahaan atau tempat kita menginstal dulu seperti ini, masih ada perangkat zaman dulu banget, masih OS zaman dulu banget, kayak OS tahun Windows 95, Windows 98, atau pokoknya OS lain yang masih belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Oke, di sini ini suka-suka aja, kemudian klik next. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah konfigurasi tempat menyimpan database folder, log file folder, sys folder. Nah, ini informasi ini adalah informasi tentang konfigurasi Windows Server. Komen konfigurasi ADDS, database log files. Jadi ada log file atau aktivitas apa aja yang terjadi di database server ini. Oke, kemudian kita klik next saja. Oke, ini udah review, kita bisa lihat kita sudah ngapain aja barusan, konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya suka-suka force fungsional level Windows Server 2016 edition optional apa aja, global catalog, ada global catalog, DNS server. Oke, di sini database foldernya apa, kita bisa lihat scriptnya, view script. Nah, ini script instalasi PowerShell-nya yang sudah kita bikin, sudah dibuat oleh Windows servernya. Oke, kalau sekarang kita klik next. Nah, dia lagi ngecek kebutuhan apa aja yang sudah terpenuhi untuk instalasi IDDS ini. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ada tanda seru, artinya peringatan Windows Server 2019 domain controller have a default for the security setting name. Cuma peringatan aja, warning aja yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak delegation untuk DNS server ini tidak bisa dibuat ya, karena kita belum punya DNS server, jadi kita abaikan aja. Oke, di sini all request checks pass successful, kita install. Oke, kita tunggu instalasinya. Dia server ini kita naikkan ke sebagai domain controller utama. Oke, sudah selesai. Dia ada peringatan you're about to sign out. Jadi komputer ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja, dia akan restart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login. Oke, sekarang kita lihat di sini di server manager.
Oke, klik local server, lagi loading. Kalau ada biru ini lagi loading di atas berarti dia lagi login ya, prosesnya ada biru-biru jalan di sini indikator ya. Oke, kita lihat di sini komputernya JKT DC1, domain sukasuka.com, Windows Defender free, public on remote management, enable artinya bisa diremote. Desktop ini disable berarti dia tidak bisa di remote management enable. Oke, Ethernet. Nah, ini lupa saya ganti. Ada yang saya lupa ganti di sini untuk IP version 6. Kita disable saja dulu soalnya kita belum perlu. Klik OK, klik close. Oke, kita refresh. Oke, jadi internetnya 192.168.56.11. Kita lihat di sini informasinya. Lost installed update never, belum diinstal update apapun, belum ngecek update apapun. Oke, sebelum login kalau kita perhatikan, kita sign out. Oke, sekarang perhatikan tadi tulisannya sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller dia cuman administrator aja, tapi sekarang jadi sukasuka /administrator. Sukasuka ini adalah nama domainnya, jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller yang sudah tergabung ke dalam domain sukasuka. Oke, kita coba login. Oke, sekarang kita masuk ke server manager. Nah, sekarang kita klik tools, terus klik DNS. Nah, kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, ini di sini pada DNS ada JKT DC1. Oke, lihat di sini konfigurasi JKT DC1. Klik lagi di bawah sini forward lookup zone. Ada reverse zone, transpoint, conditional forwards. Ya, ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya dc-sukasuka.com. Ini Microsoft Domain Controller Service sukasuka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller. Kemudian ini ada set, terus beberapa tambahan informasi tambahan di sini. Anda silakan lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi, sukasuka.com ini domainnya. Nah, ini hostnya, terus domain, DNS zone dan sebagainya. Silakan Anda lihat dulu konfigurasinya supaya Anda bisa lebih tahu Windows seperti ini, konfigurasinya begini, fitur-fiturnya seperti ini. Intinya di bagian DNS manager ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller aktif directory domain controller saja, tapi juga sebagai DNS server manager. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Silakan Anda coba praktek sendiri cara-caranya. Di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai bagaimana melakukan setting aktif directory domain controller di Windows Server 2019. Oke, kalau gitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.